Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, kita sekarang masuk ke dalam contoh soal jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat, jadi bisa mengikuti video ini sampai habis nanti. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Contoh studi kasus yang pertama, itu di sini kita lihat, sebentar. Nah, kita lihat di sini tanggal 12 Januari, ya, di sini tanggal 12 Januari, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah berupa pajak hotel sebesar 14 juta. Jadi dari kasus ini kita buatkan jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Karena di sini masih diterbitkan surat, ya, belum kita terima uangnya, berarti di sini jatuhnya masih piutang, masih tagihan. Berarti piutangnya letaknya sebelah debit 14 juta dan pendapatannya sudah kita catat karena kita sudah menerbitkan surat, pendapatan pajak hotel LO itu 14 juta sebelah kredit. LO ini adalah kepanjangan dari untuk laporan operasional di akuntansi pemerintah. Jadi untuk laporan keuangan itu nanti ada laporan operasional dan ada laporan realisasi anggaran. Jadi untuk jurnal ini, untuk jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak dilakukan pencatatan. Kenapa tidak dilakukan pencatatan? Karena ini tidak ada kaitannya dengan kas, ya. Jadi kalau untuk jurnal pelaksanaan anggaran, kalau tidak ada kaitan dengan kas, karena kasus di sini baru diterbitkan surat, belum terima uang, jadi tidak ada pencatatan. Baik, kita lanjut untuk kasus yang kedua. Tanggal 15 Januari, kita lihat di sini tanggal 15 Januari, bendahara penerimaan, ya. Jadi di akuntansi pemerintah kita akan ketahui ada 3 bendahara, ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran, dan ada bendahara umum daerah atau BUD. Jadi di sini bendahara penerimaan menerima pendapatan retribusi parkir yang sudah ditetapkan sebelumnya. Otomatis kita sudah menerima kas. Di bendahara penerimaan otomatis kasnya akan bertambah, itu 2.100.000. Kemudian yang awalnya sudah ditetapkan, otomatis kan dia awalnya tercatat sebagai piutang. Berarti saat kita sudah terima, tagihannya berkurang. Berarti piutangnya sebelah kredit, ya, 2.100.000. Ini sebelah kredit. Nah, bagaimana untuk jurnal pelaksanaan anggaran? Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau dia berkaitan dengan kas, itu akan berpengaruh ke jurnal pelaksanaan anggaran. Tetapi kas di sini tidak dicatat sebagai kas, dicatat sebagai perubahan SAL. Apa itu SAL? Itu adalah saldo anggaran lebih. Ya, di sini sebelah debit sama sejajar dengan kas tadi, tapi namanya diganti jadi perubahan SAL sebesar 2.100.000. Kemudian untuk kreditnya tidak dicatat lagi piutang, tapi dicatat pendapatan. Kenapa dicatat pendapatan? Karena kita lihat sebelumnya, kalau dia ditetapkan, itu jurnal pelaksanaan anggarannya tidak dicatat. Ya, jadi tidak ada piutang di sana. Jadi langsung dicatat sebagai pendapatan. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk studi kasus yang ketiga. Tanggal 25 Januari, bendahara penerimaan SKPD menyetor pendapatan ke rekening kas daerah. Ya, jadi uang yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan kemudian disetor ke kas daerah. Kalau dia ke kas daerah, otomatis kas yang di bendahara penerimaan tadi jadinya berkurang, letaknya sebelah kredit. Ya, berkurang 2.100.000. Apa yang bertambah? Itu yang bertambah adalah RKPPKD atau rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah. Ya, sama seperti bertambah kas di bendahara umum daerahnya karena sudah disetor ke rekening kas daerah. Jadi, kas bendahara penerimaan berkurang, kas di bendahara umum daerahnya bertambah 2.100.000. Seperti itu. Jadi, ada 3 kasus. Tadi yang pertama sudah ditetapkan, kemudian diterima uangnya, baru yang terakhir yang ketiga itu disetor ke rekening kas daerah. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak ada pencatatan. Kenapa tidak ada pencatatan? Karena di sini masih bukti internal di sini. Transaksi internal masih sesama di dalam SKPD itu. Jadi tidak ada pencatatan.
Jadi selain dia tidak ada kaitan dengan kas tidak dicatat, kemudian yang kedua kalau masih internal ya kasnya hanya dari bendahara penerimaan ke bendahara umum daerah itu juga tidak ada dicatat. Kemudian kita lanjut untuk contoh studi kasus selanjutnya. Ini tanggal 7 Februari 2017 bendahara pengeluaran yang Ibu bilang tadi ya, ada 3 bendahara, ada bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara umum daerah. Nah, di sini bendahara pengeluaran menerima SP2D. Apa itu SP2D? Adalah surat perintah pencairan dana untuk uang persediaan sebesar 1.400.000 ya yang diajukan kepada bendahara umum daerah atau BUD. Jadi di sini bendahara pengeluaran meminta dana kepada bendahara umum daerah. Karena dia meminta dana, otomatis kasnya bertambah. Ya. Kemudian otomatis yang rekening kas dari bendahara umum daerah berkurang. Posisinya di kredit. Bertambah di kas bendahara pengeluaran, berkurang di kas bendahara umum daerah dengan nama RKPPKD. Untuk zona pelaksanaan anggaran itu tidak diadakan pencatatan. Karena ini juga masih bukti internal, masih transaksi internal antara bendahara pengeluaran dengan bendahara umum daerah. Kemudian kita lanjut. Tanggal 22 Februari 2017, bendahara pengeluaran SKPD membayar konsumsi makan dan minum rapat dengan menggunakan uang persediaan 420. Jadi tadi kan dia sudah minta dana untuk uang persediaan bendahara pengeluaran tadi. Kemudian dia membayar konsumsi makan dan minum. Ya, otomatis kasnya akan berkurang. Ya, kasnya berkurang karena kan dia di sini bayar konsumsi. Ya, karena di sini dia bayar konsumsi dicatat sebagai beban makanan dan minuman 420.000. Nah, ini ada kaitan dengan kas ya. Karena ada kaitan dengan kas, otomatis zona pelaksanaan anggaran itu ada dicatat. Apa perbedaannya? Beban diganti dengan belanja. Jadi belanja makanan dan minuman. Ya. Kemudian kas tadi sama seperti kasus tadi sebelumnya, kas diganti jadi perubahan saldo anggaran lebih. Oke, sampai di situ dulu Ananda. Silahkan Ananda tanyakan nanti seandainya ada yang masih ragu, nanti akan Ibu ulangi. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.